langkah-langkah pengerjaan, pisahkan pakaian menurut model jenis dan bahan. Katun, bahan-bahan katun atau serat-serat tumbuhan itu lebih cenderung menggunakan setrika listrik, ya. Halus atau non katun, ibaratnya itu adalah pakaian-pakaian yang bisa atau halus disetrika dengan menggunakan setrika uap atau steam. Berikutnya, gantung pakaian setelah keluar dari mesin pengering agar tidak terlalu kusut. Nah, jangan ditumpuk di keranjang kalau kesatuan, karena lebih bagus kalau lebih baik memang digantung, ya. Kemudian melihat kembali instruksi label instruksi untuk petunjuk pengaturan suhu tadi, ya. Kemudian pengetesan penyetrikaan terlebih dahulu pada bagian yang tersembunyi. Kalau misalnya ragu-ragu, kok bahannya kayak bahan plastik, coba dulu combanya jangan langsung di badan, ya, tapi harus di area tersembunyi. Atau misalnya kita pakai setrika listrik tapi bahannya ternyata warna gelap, kan resiko jadi kilap, ya. Makanya itu harus dites dulu. Tata-tata mesin berlaku, gas, jaket, beser, dan longkut. Longkut itu jas panjang, biasanya kalau di luar negeri itu untuk ini lebih ke raincoat atau jas hujan, ya. Kayak mafia jaketnya, ya, itu termasuk raincoat. Pertama, lengan tidak dikasih garis, jadi ini tidak boleh ada garis. Nah, puring bagian dalam harus disetrika, bagian dalamnya. Oh, ini contohnya. Puring bagian dalam itu harus disetrika. Kemudian keran bagian atas tanpa pres mati. Nah, ini sampai ke sini ini tidak boleh dipres mati. Jadi harus natural saja. Bukan yang ininya dipatenkan, jadi jangan. Nanti yang dipatenkan hanya bagian bawahnya saja. Jadi yang dipres mati nanti hanya area sini saja. Lus dan kebaya. Jadi lengan dan kerah tanpa garis, makanya tidak boleh dimatikan. Dia hanya jadi nanti kita lipat itu senaturalnya saja. Kemudian biasanya mengakibatkan nanti ininya garisnya tidak pas. Pada saat menggosoknya garisnya tidak pas, jadi tidak pas dengan jahitan. Jadi lengan tidak boleh digaris juga, sama seperti tadi jaket, ini juga sama. Kemudian pergelangan tangan itu bulat kondisinya, jadi tidak digepengkan. Jadi dari atasnya aja tanpa garis, berarti ke sini juga bulat. Kemudian lipatan jahitan dalam, itu yang dimaksud adalah ini. Nah, kelihatan ya sini. Buknat atau sekeng. Itu juga harus dirapikan. Kemudian kalau misalnya memang blusnya ada rempel di belakang, itu nanti dipasangkan, ya, entah yang luar atau yang di tengah. Berikutnya celana bahan, press garis dari atas sampai bawah tidak boleh tebal. Kemudian garis 11 dan press mati. Rempel pada bagian pinggang harus nyambung dengan garis. Nah, ini ya, rempel menyambung dengan garis. Kemudian tulang jahitan saku dirapikan. Nah, ini di atas, ya, di pinggang itu juga harus diikat. Itu bahan perempuan tidak memakai garis. Namun kalau misalnya memakai konsumennya sudah bergaris, itu nggak apa-apa, dilanjutkan saja. Kemudian area dalam di sini itu diusahakan atau dipastikan tidak berlipat, jadi harus terbuka. Berikutnya t-shirt dan poloset. Nah, t-shirt ini, poloset yang ini, lengan tanpa garis, ya, lengannya itu tanpa garis standar. Nah, kalau di luar kesatuan itu tidak boleh di ini. Kemudian untuk yang seperti ini juga harus dihindari, ya, karena kadang dengan setrika uap pun ini suka lengket, ya. Bisa dibalik dari belakang, bisa juga menggunakan kain untuk di alas. Berikutnya, nah, hanger sendiri itu ada beberapa ukuran, ya. Ada hanger 16, 18, dan jas. 16 itu 40 cm, 18 itu 45. Kemudian ada juga yang hanger untuk anak, biasanya sekitar 30-an, lebih pendek lagi, ya.
Kemudian hanger jas. Nah, hanger jas ini biasanya bentuknya ujungnya itu lebih ada untuk bantalan, lebih lebar ya. Kalau hanger kawat ini kan beda ya. Untuk pakaian yang lebar kawat dan lapis tidak dianjurkan untuk digantung. Kenapa?